Terus ada satu hal lagi yang bisa mencegah kita dari keburukan. Apa? Hal yang mudah sih sebenarnya. Hal tersebut adalah sedekah. Sedekah, bersedekah di pagi hari. Seperti gini hari ini bersedekah di pagi hari. Nabi bilang di dalam hadis, badiru wa fi riwayah bakiru bis sadaqah. Fa innal bala la yatakhatta as-sadaqah. Berpagi-pagilah ketika kamu bersedekah. Sebab bala musibah yang akan datang di suatu hari nggak bisa melangkahi sedekah. Artinya kalau pagi itu kita udah sedekah, musibah bala yang mau datang di hari tersebut, dia mau datang ya udah keduluan sedekah, cari hari yang lain. Di hari yang lain nggak taunya paginya udah keduluan dengan sedekah, dia cari hari yang lain di waktu yang lain. Gitu. Dengan kita bersedekah, kita insya Allah aman dari bala. Ini sabdanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara salah seorang ulama besar, hadza al-imam Umar bin Saggaf, Al-Habib Umar bin Saggaf, As-Saggaf, Al-Habib Umar bin Saggaf, As-Saggaf, itu beliau hidup sekitar 200 tahun yang lalu lah. 200 atau 250 tahun yang lalu. Ada Sayyidina Umar bin Saggaf As-Saggaf. Ada Al-Habib Umar bin Saggaf As-Saggaf, kesibukannya tiap hari, di antara amalannya tiap hari itu, tiap pagi itu dia mesti sedekah. Jadi dari malam dia udah siapin makanan ya untuk disedekahkan, dia simpan itu makanan, pokoknya subuh, begitu subuh sedekah harus segera keluar. Tapi masalahnya subuh dia di masjid. Sebelum subuh dia udah datang ke masjid. Kemudian juga sholat subuh di masjid. Habis sholat subuh di masjid, duduk di masjid sampai isyraq. Begitu. Kemudian juga sholat isyraq, baru dia pulang ke rumahnya. Dan kalau dia pulang ke rumahnya itu takut kesiangan. Ya, jam 7, jam 8 dia nggak mau kesiangan. Jadi sedekah itu harus sudah keluar. Jadi dia pesan kepada orang rumah, keluarganya. Pokoknya begitu sholat subuh, kalian salam dari subuh, segera ini sedekah antarkan kepada orang yang berhak. Kasih. Itu satu kali dia lagi mengajar macam begini habis sholat subuh. Tahu-tahu pembantunya datang, Habib, iya, ibu bilang cepetan pulang ke rumah. Istri Habib bilang pulang ke rumah. Kenapa? Anak Habib jatuh, tangannya patah. Hah? Iya, terjadi musibah. Jatuh, tangannya patah. Jatuh dari tangga. Bang, coba, pasti sedekah belum dikeluarkan. Suruh keluarkan sekarang sedekah tersebut. Sebentar lagi nih saya pulang ke rumah. Ternyata betul sedekahnya belum dikeluarkan. Segera dikeluarkan itu sedekah. Enggak lama habis isyraq, Al-Habib Umar bin Saggaf pulang ke rumahnya. Begitu pulang ke rumahnya, dilihat anaknya patah, ya dibacain, didoain, sampai subhanallah disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Dia bilang, ini anak kita nih terkena musibah gara-gara sedekah kita telat keluar. Kalau seandainya itu sedekah yang saya pesankan udah kamu keluarkan, pasti nggak bakalan datang musibah kepada kita. Bilang, iya, kata istrinya, saya lupa. Lain kali jangan lupa lagi. Itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sedekahlah di pagi hari, walaupun dengan hal yang simple, sedekah dengan sepotong roti, walaupun dengan sebutir kurma, walaupun dengan uang yang tidak seberapa, di pagi hari bersedekahlah. Begitu. Terutama jangan kita menolak permintaan dari pengemis yang kita berjumpa pertama kali. Artinya di pagi hari itu jangan tolak. Itu disebutkan bahwasanya ada satu wanita tukang mandikan jenazah. Maka wanita tersebut sekali dia kedapatan jenazah seorang perempuan, itu begitu mau dimandiin, dilihat jenazahnya senyum lebar seperti orang tertawa. Sampai dimandikan masih senyum tertawa, diwuduin masih senyum tertawa. Sampai udah selesai dikafankan, ditutup kafannya dalam keadaan senyum tertawa lebar. Sampai dia heran, ya Allah, saya penasaran, ini orang nih, wanita ini kenapa senyum tertawa? Saya puluhan jenazah udah saya mandikan, belum pernah ketemu yang senyumnya selebar ini, seindah ini. Saya penasaran kenapa. Malam harinya si tukang mandikan jenazah ini memimpikan wanita yang tadi dia mandiin, mayit itu. Dia bilang, saya heran kenapa kamu kok senyumnya lebar banget. Dia bilang, iya, kata si wanita yang wafat itu, saya dulu amalan saya tiap hari adalah bersedekah di pagi hari. Tiap pagi selalu saya sedekah
kasih makanan. Sampai di suatu hari, di suatu pagi, saya udah siapkan makanan untuk saya sedekahkan. Mungkin karena itu pagi hujan, lebat, atau bagaimana, itu jalanan kosong, sepi. Tapi sedekah mesti keluar. Cari-cari, nggak ada orang. Akhirnya itu makanan, saya lihat ada keledai, saya berikan makanan ini kepada keledai. Saya pikir ini sih nggak bakalan ada pahalanya. Begitu, hari ini saya gagal. Nggak bakalan ada pahalanya, diberikan kepada keledai. Begitu saya meninggal dunia, pahala pertama yang menyambut saya, pahala sedekah saya kepada keledai. Masya Allah. Ya. Belum sedekah kepada yang lain. Yang lain pahalanya semuanya ada. Tapi sedekah kepada keledai ini yang saya tidak kira, yang saya pikir nggak ada pahalanya, dia bilang ada pahalanya ini, pahala sedekah kepada keledai. Masya, itu yang membuat saya tersenyum dan tertawa, dan masih tersisa pahala-pahala yang lain. Bagaimana kalau sedekahnya kepada manusia kita sedekahkan? Apalagi sedekahnya itu kita berikan kepada muslim, kepada mukmin. Sebab masjid ini ngadepnya ke Ka'bah, bukan Ka'bah ngadep ke sini, betul apa enggak? Ini masjid luar biasa, megah, bagus, indah, nyaman kita masuk di dalamnya. Ada masjid ussisa ala taqwa insyaallah. Ka'bah, membangun Ka'bah itu lebih hebat lagi. Bukan lagi bangun di masjid, bangun Ka'bah. Nabi Ibrahim, beliau membangun Ka'bah, dibantu Nabi Ismail. Selesai membangun Ka'bah, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, lugmah taj'aluha fi batn jai' khair indi min bina'i Ka'bah. Wahai Ibrahim, sesuap makanan kamu letakkan di perut orang yang kelaparan, sedekah yang kamu berikan dimakan oleh orang yang sedang kelaparan, lebih baik di sisiku daripada membangun Ka'bah, kata Allah Ta'ala. Pahalanya lebih besar daripada membangun Ka'bah. Satu suap di perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun Ka'bah. Itu Nabi Ibrahim, sejak saat itu dia tidak makan kecuali bersama tamu. Dalam Sahih Al-Bukhari, itu Nabi Ibrahim kan yamshi milain, 1 mil, 2 mil. 1 mil itu 1,6 kilometer. Jalan 2 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer untuk cari tamu, untuk menjamu, ngajak tamu itu makan. Nabi Ibrahim jalan 2 kilometer, 3 kilometer mencari tamu, ngajak orang, ayo kumpulin, ngajak orang untuk makan di rumahnya, memberi makan orang. Al-lugam tadfa'un nigam. Itu disebutkan pernah ada satu wanita, dia lagi nyuapin makanan untuk anaknya. Dia suapkan makanan untuk anaknya. Kemudian udah tinggal suapan terakhir, mungkin buah kurma. Tahu-tahu ada pengemis mengetuk di pintu rumahnya di pagi hari itu. Minta makanan, bilang saya nggak punya apa-apa kecuali ini, tinggal sesuap. Mau dikasih anaknya nggak jadi. Dikasih kepada pengemis. Ini makanan buah satu suapan untuk engkau, sebutir kurma. Dimakan, sudah. Ketika siang hari itu wanita lagi bekerja di dapur di rumahnya, cari, dikejar sampai di tengah hutan kehilangan jejak serigala. Ya anaknya pasti udah mati dalam pikiran ibu itu. Dia cari masuk sampai jauh ke dalam hutan, tahu-tahu dia lihat satu sosok orang berpakaian putih-putih, bersih, wajahnya bercahaya, lagi gendong anaknya dia. Digendong anaknya, begitu. Anaknya itu ada darah tapi diusap oleh tuh orang, dia didoakan sampai sembuh, itu anak kembali seperti semula, hidup. Kemudian itu orang yang berpakaian putih bilang, wahai ibu, ini anakmu saya kembalikan sehat. Dan saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan anakmu. Dan Allah kirim pesan kepada engkau bahwasanya al-lugmah bil-lugmah. Suapan dibalas suapan. Kamu tadi sedekah suapan, nah ini sekarang suapannya serigala dikembalikan buat kamu. Suapan dibalas suapan. Al-lugam tadfa'un nigam. Itu sedekah daripada suapan makanan itu dapat mencegah bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala jauhkan kita dari bala, dari musibah. Walaupun ittaqun nar walau bisyiggi tamrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentengi diri kalian dari api neraka walaupun pembentengannya itu dengan bersedekah. Bersedekahnya walaupun hanya dengan setengah butir kurma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kalau diterima oleh Allah taala, enggak sedikit, banyak. Tapi amalan yang banyak kalau nggak diterima oleh Allah Ta'ala, apa gunanya?
daripada amalan tersebut. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Nah ini penyampaiannya insya Allah sedikit, akan tetapi di dalamnya insya Allah mengandung banyak ilmu, keberkahannya kalau kita amalkan. Kalau kita amalkan, insya Allah Allah Ta'ala akan timbulkan manfaat yang luas. Ajarkan ini doa-doa amalan ini kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Itu apalagi yang namanya sedekah. Itu yang namanya sedekah itu orang kadang diajak sholat, ayo. Diajak ibadat, ayo. Tapi kalau ada urusan sedekah, oh nanti dulu. Mundur dia. Kalau ada urusan uang, nanti dulu. Itu dikatakan anakku. Anaknya panik. Kenapa? Abahnya jatuh kah? Atau sakit kah di kamar mandi? Bilang, abah kenapa abah? Ambil sedekah di lemari, sekarang keluarkan, jangan ditunda. Disedekahkan. Bapaknya keluar dari kamar mandi, abah, kenapa abah enggak tunggu keluar dari kamar mandi dulu, baru keluarkan itu sedekah? Sendiri atau suruh saya? Tapi tunggu keluar dari kamar mandi, jangan di kamar mandi kepikiran sedekah, sekarang suruh sedekahkan. Bilang, wahai anakku, sedekah yang dikeluarkan itu, sedekah enggak keluar, melainkan setelah melewati 70 syaitan. Itu sedekah enggak keluar, melainkan setelah melewati 70 setan. Itu godaannya banyak. Kita mau keluarin sedekah, setan pertama bilang, belanja belum, ini belum. Itu sampai 70 setan. Udah kadang tuh setan yang paling akhir yang paling susah. Apa? Yang berkerudung kadang. Mau dikemanain itu duit? Belum bayar sekolah, belum bayar ini, belum keluar ini. Bulan lalu masih ngutang, mana dia? Masya Allah. Itu apa namanya, sedekah nggak keluar melainkan setelah melewati 70 syaitan. Jadi begitu ada kesempatan untuk sedekah, buruan, jangan ditunda-tunda. Segera dikeluarkan sebelum ada hal-hal lain yang mencegah kita dari sedekah. Yaitu sebaik-baiknya keluarga, sebaik-baiknya istri adalah yang nyemangatin kita untuk berinfak di jalan Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Walaupun syai' yasir, walaupun sesuatu yang murah, yang sedikit, akan tetapi yang sedikit itu tidak sedikit di mata Allah Ta'ala apabila diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.